Halo guys, terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini kita bakal cerita tentang sejarah Bali. Bali yang dijaga oleh gunung dan laut, yang setiap paginya dibuka oleh suara gamelan, yang setiap malam ditutup dengan dupa dan doa. Tempat di mana kehidupan tak hanya dijalani, tapi ditarikan. Itulah Bali. Bukan hanya destinasi wisata, tapi jiwa yang hidup. Pulau Dewata. Di Bali, hidup dan mati hanyalah dua sisi dari tarian semesta. Masyarakat Bali percaya bahwa dunia ini terdiri dari tiga alam. Yang pertama ada Buana Alit, yaitu dunia kecil, yaitu diri manusia. Ada Buana Agung, dunia besar, yaitu alam semesta. Ada alam niskala, dunia roh yang tak tampak tapi terasa. Segala sesuatu harus seimbang antara manusia, alam, dan para dewa. Itulah konsep Trihita Karana, harmoni antara manusia dengan Tuhan dan sesama dan dengan alam. Sejarah yang tertulis di batu dan air. Bali bukan pulau tanpa sejarah. Ribuan tahun lalu, para pendeta dari India tiba di pantainya. Mereka tidak datang untuk menjajah, tapi membawa agama, sastra, dan seni. Dari sinilah Hindu Bali lahir, unik, khas, dan berbeda dari India. Sekitar abad ke-9 hingga ke-14, berdirilah kerajaan-kerajaan kuno seperti Bedulu, Klungkung, dan Gel-Gel. Pada abad ke-14, pengaruh Majapahit dari Jawa merasuk, membawa bahasa, struktur masyarakat, dan adat istana. Sampai hari ini, jejak itu masih terasa dalam upacara, arsitektur, hingga cara orang Bali menghaturkan canang sari setiap pagi. Tarian sebagai doa. Di Bali, tarian sebagai doa, musik sebagai meditasi. Di Bali, seni bukan hiburan, seni adalah ibadah. Tari legong, barong, dan kecak bukan sekadar pertunjukan. Itu adalah dialog antara manusia dan yang ilahi. Setiap gerakan tangan, hentakan kaki, dan tatapan mata punya makna. Setiap topeng menyimpan karakter spiritual, dan setiap bunyi gamelan mengajak jiwa untuk hening dalam harmoni. Upacara dan ritual hidup dalam lingkaran suci. Tak ada tempat lain di dunia yang begitu sibuk dengan upacara seperti Bali, mulai dari bayi lahir hingga roh meninggalkan tubuh. Hidup di Bali diiringi ritual-ritual suci. Ada ngaben, yaitu kremasi yang bukan sekadar perpisahan, tapi pembebasan jiwa. Ada melasti, yaitu pembersihan diri ke laut, membawa semua simbol dan sesajen. Ada galungan dan kuningan, yaitu saat para leluhur pulang mengunjungi rumah. Ada nyepi, satu hari di mana seluruh pulau diam, tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa langkah kaki. Bayangkan satu pulau benar-benar sunyi, karena bahkan alam pun butuh istirahat. Tanah para dewa, tapi tak luput dari darah. Di balik keindahan, Bali juga menyimpan luka. Tahun 1906 dan 1908, ketika Belanda datang dengan meriam, raja dan rakyat Bali memilih puputan, yaitu bunuh diri massal demi kehormatan. Daripada hidup dijajah, lebih baik mati dalam kemuliaan. Bali kembali menangis tahun 1965 saat tragedi politik nasional pecah. Ribuan orang terbunuh, banyak-banyak hanyut di sungai, dan pada tahun 2002 dunia terguncang. Bom meledak di kota menghilangkan ratusan nyawa, tapi Bali tidak tenggelam. Ia berdiri kembali dengan dupa, dengan bunga, dan dengan senyum yang tak pernah benar-benar hilang. Dunia mengenal Bali sebagai surga tropis. Jutaan wisatawan datang setiap tahun. Pantai Kuta dan Seminyak, Ubud yang sunyi dan spiritual, Gunung Agung yang suci, hingga Nusa Penida yang liar dan memesona. Namun, di balik gemerlap pariwisata, Bali menghadapi tantangan krisis air, sampah plastik, urbanisasi cepat, dan kehilangan jati diri budaya. Karena tak semua yang datang mencintai, ada juga yang hanya menginjak dan meninggalkan. Generasi muda Bali kini berdiri di persimpangan antara adat dan internet, antara gamelan dan Spotify, antara canang dan konten. Tapi banyak dari mereka tidak melupakan akar.
Ada yang membuat startup berbasis budaya, ada yang melestarikan tari di TikTok, ada yang belajar filsafat Hindu dalam bahasa modern. Bali tak menolak zaman, tapi ia menari bersamanya. Pulau spiritual, pusat energi dunia. Banyak orang bilang, Bali bukan hanya pulau biasa, ia punya energi spiritual yang tak bisa diliaskan. Tak heran banyak yang datang untuk menyembuhkan diri melalui yoga, meditasi, puasa, bahkan diam total. Di Bali, orang asing bisa menemukan bagian dirinya yang hilang, karena pulau ini bukan sekadar destinasi, tapi cermin jiwa. Bali bukan tentang hotel bintang 5, bukan tentang sunset dan foto Instagram. Bali adalah pulau yang berdoa setiap hari, lewat dupa, bunga, air dan gamelan, lewat tarian anak kecil di pura, dan suara sapi di pagi hari, lewat sesajian kecil di trotoar, dan lewat senyum diam seorang nenek yang sedang anyam janur. Bali bukan sekedar tempat, ia adalah cara pandang, cara melihat dunia dengan lembut dan hidup dengan penuh kesadaran. Itu dia guys tentang sejarah Bali. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau tambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, juga sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.